Om Swastiastu. Umat Hindu Dharma yang berbahagia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ikutu Edi Suryana, penyuluh agama Hindu non PNS kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Umat Hindu Dharma dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menyampaikan sedikit hal yang tiang ketahui tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam berbagai hal. Bukannya saya pintar ataupun sombong, bahkan saya ini kurang sekali dalam pemahaman ajaran-ajaran agama Hindu. Maka dari itu saya berusaha untuk belajar memahami ajaran-ajaran agama Hindu itu sendiri, untuk kedepannya bisa berguna untuk tiang sendiri, berguna untuk keluarga, dan bila nanti bisa berguna pula bagi umat Hindu Dharma dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit berbicara tentang ajaran agama Hindu dengan tema karma. Umat Hindu Dharma dimanapun berada, dalam Kekawin Ramayana Sarga 1 bait nomor 4, nafsu dan lain sebagainya atau satriku adalah musuh yang terdekat di dalam hati, letaknya tak jauh dari badan. Hal itu tidak ada pada beliau, hanya keberanian dan kebijaksanaan serta pengetahuan politik yang beliau miliki. Apa yang kamu tanam, maka itulah yang akan kamu buat. Sesungguhnya tafsiran tersebut tidak sepenuhnya betul. Di dalam agama Hindu, perhitungan karma itu tidak didasarkan pada fisik, karena semua yang bersifat fisik merupakan bersifatnya. Misalnya, orang sedih, dia menangis. Orang tertawa juga menangis, mengeluarkan air mata yang sama dari mata yang sama. Tetapi perasaan yang terkandung di dalam hatinya berbeda. Hukum karma mengatakan bahwa semua pikiran, perkataan, dan perkataan yang tidak baik melahirkan penderitaan. Umat Hindu Dharma, karma itu seperti buah yang tergantung pada cabang pohon, menunggu kematangannya pada waktu yang tepat dan pada kondisi yang tepat. Dan saat buah itu matang, ia akan jatuh menghantam tanah di bawahnya. Apakah tidak ada cara yang tepat atau cara yang tepat untuk menghapus karma buruk? Karma buruk itu tidak bisa kita hapus
yang bisa kita lakukan adalah membuat dampak buruknya menjadi lebih ringan dengan cara berbanyaklah berbuat kebaikan atau kebaikan kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini. Seperti halnya segelas air yang berisi garam yang sangat asin, jika ditambah dengan air tawar sampai gelas itu tidak mampu lagi menampung dan air mulai berceceran keluar, lama-kelamaan air yang asin itu akan mengalir keluar dan yang tersisa di gelas hanyalah air tawar saja. Seperti itulah seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Entah sudah berapa banyak karma buruk yang telah kita lakukan, dan sekarang di kehidupan ini, di saat kita masih mempunyai kesempatan, seharusnya kita banyak berbuat kebajikan atau kebaikan untuk mengurangi karma buruk kita. Dan ingatlah, jika ada karma buruk yang terjadi pada kita, jangan membalasnya, karena di saat kita membalasnya, disitulah karma buruk yang baru akan tercipta. Relakan saja dan berpikirlah positif. Mungkin karma buruk telah berkurang. Mungkin kedengarannya sangat susah untuk dijalankan. Seberapa banyak dari kita yang bisa tetap baik dan bersahabat dengan orang yang telah mencuri, menipu, atau menganiaya dan bahkan menfitnah kita. Tapi pernahkah kita mencoba untuk tetap bertahan dengan tidak membalas, atau mencoba untuk berdamai dengan perasaan yang kecewa dan marah? Umat Hindu Dharma dimanapun berada, kita harus mencoba sekali saja untuk tidak membalas apapun yang kita lakukan, apapun orang yang telah lakukan kepada kita. Tutuplah rapat-rapat mulut kita di saat hendak marah. Kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Artinya, jangan membalasnya, tapi cobalah membalasnya dengan rasa cinta kasih. Untuk itu, umat Hindu Dharma dimanapun berada, pada masa pandemi COVID-19 ini, mari jadikanlah masa pandemi ini untuk memperbanyak berbuat kebaikan dan kebajikan untuk mengurangi karma buruk kita. Di masa pandemi ini, banyak sekali teman-teman kita yang terdampak COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan mereka, ada yang bahkan kekurangan makanan, bahkan kelaparan, dan lain sebagainya. Umat Hindu Dharma, marilah kita bersama-sama membantu mereka yang sedang kesusahan
terdampak COVID-19 ini. Berbagilah kepada mereka, baik itu berbagi kebutuhan makanan ataupun kebutuhan yang lainnya. Karena pada masa pandemi ini yang paling utama itu adalah kebutuhan makanan. Itulah salah satu cara untuk bisa mengurangi karma buruk kita di masa pandemi ini. Sekali lagi, mari kita berbanyak berbuat kebaikan dan kebajikan. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan kepada umat Islam Dharma dimanapun berada. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.